Baik, Saudara Harun, kita sambung lagi diskusi kita. Eh, kali ini kita beralih ke Pak Naidi Faisal. Beliau membidangi masalah penyelesaian sengketa. Pak Naidi, saya ingin tahu perkembangan penyelesaian sengketa di pemilu kemarin ini, Pak. Ini kita mungkin bisa melihat, kita coba bandingkan ya dengan periode sebelumnya, apakah peningkatan terkait dengan penyelesaian sengketa ini, Pak? Pemirsa Pak pendengar Saudara Alun aja. Menyampaikan Saudara Alun. Saudara Alun. Dimanapun berada. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ada kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya memang ada sedikit perbedaan ya. Ya. Jadi pemilu sebelumnya itu sengketa tidak diselesaikan melalui proses adjudikasi, tapi diselesaikan melalui proses musyawarah. Ya, dan musyawarah, dan itu biasanya kalau memang tidak selesai ya diselesaikan itu. Tapi pada pemilu kali ini sengketa itu selain memang bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah ya ataupun mediasi, juga bisa diselesaikan melalui mekanisme adjudikasi, yaitu disidangkan. Yeah. Ya, itu ketika mediasi ini tidak mencapai kesepakatan. Kita diberi waktu itu untuk bermediasi itu 2 kali mediasi itu harus selesai. Dan hasil mediasi ini nanti bisa diputuskan, bisa ditetapkan menjadi sebuah putusan. Nah, apabila itu tidak tercapai maka akan beralih ke adjudikasi. Adjudikasi kita diberikan waktu, kalau tadi penindakan itu 14 hari, kalau di sengketa itu 12 hari. Jadi 3 hari diberikan waktu sejak ditetapkan itu untuk melaporkan hari kerja, dan 12 hari diberi waktu untuk menyelesaikan ketika laporan itu diregister. Di 12 hari hari kerja ya, itu untuk diselesaikan. Nah, untuk pemilu kemarin 2019 Aceh itu menyelesaikan total 43 penyelesaian sengketa. Nah, ini ada yang melalui mediasi, ada yang melalui adjudikasi. Untuk provinsi sendiri kita menyelesaikan kurang lebih ini, di sini data yang kita 5 penyelesaian sengketa. Ya, sedangkan untuk kabupaten itu ada 38, jadi totalnya itu 43 penyelesaian sengketa yang kita lakukan. Nah, sedikit informasi juga Mas Yos, penyelesaian sengketa kita memang mendapat pengakuan yang luar biasa dari Bawaslu. Kita bisa menyelesaikan penyelesaian sengketa ini dengan baik ya, dan itu diberikan penghargaan dalam bentuk Bawaslu. Baik, bagaimana nih maksudnya ini? Apakah dari jumlahnya? Ya, bukan dari jumlahnya, tapi dari penyelesaiannya. Dari penyelesaiannya, dari penyelesaian tuntas. Oke. Ya, jadi kita bisa menuntaskan bahkan dengan putusan yang nyaris hampir semua putusan kita itu tidak ada persoalan. Ada memang satu yang dikoreksi yang berkaitan dengan DPD itu, ujung-ujungnya kan memang mereka dikembalikan semua bisa ikut terpilih, hanya satu saja yang ada koreksi itu. Tapi sisanya itu semua kita bisa diterima oleh para pihak, sehingga putusan kita ya, itu bisa dikatakan ya berkualitas. Dalam hal ini tentu atas bimbingan ini hukum ya. Ada kita di Bawaslu itu divisi hukum menjadi dapur umumnya. Jadi walaupun kita ada sengketa, ada PP, tapi divisi hukum itu menjadi dapur telaah setiap persoalan ketika masuk. Jadi keranjangnya itu. Keranjangnya. Semua numpuk dulu baru kita tarik. Ini masuknya kemana itu baru. Ini yang banyak disengketakan persoalan apa ini, Pak Nay? Kalau di pemilu kemarin itu, kalau DPD berkaitan dengan syarat dukungan, ya, syarat KTP ya, syarat dukungan KTP ya. Itu yang di DPD. Tapi kalau di yang calegnya lebih banyak memang ketika kampanye. Ya, jadi sengketa itu lebih kepada sengketa antar peserta. Hanya di sengketa itu ada 2 sengketa peserta dengan penyelenggara dan sengketa peserta dengan peserta. Ya, sengketa peserta dengan penyelenggara itu adalah akibat
munculnya keputusan ataupun BA dari KIP ataupun KPU. Nah, ketika ada peserta yang tidak puas, dia bisa mensengketakan, biasanya itu mengenai DJT, mengenai DJT daftar calon tetap. Ya. Nah, sedangkan sengketa antar peserta itu biasanya ada penempatan alat peraga kampanye yang saling menutupi. Ini juga terkadang ribut. Ini juga bagian daripada sengketa juga. Ini harus kita selesaikan langsung di lapangan. Nah, yang model-model seperti ini yang paling banyak. Ya paling banyak kemarin itu juga ya. Model-model seperti ini yang paling banyak. Nah, dan ini bisa diselesaikan oleh teman-teman kita di kabupaten kota. Alhamdulillah beberapa, dan karena kalau sengketa ini tidak cepat kita selesaikan, dia akan berpotensi kepada pelanggaran lainnya. Misalnya, ini udah enggak, ini dia akan merusak, itu udah pidana pemilu, nanti udah masuknya ke arah lain lagi. Nah, makanya sengketa pilkada, sengketa pemilu ya antar peserta itu memang harus diselesaikan dengan cepat. Ya, biasanya itu ketika jadwal kampanye yang misalnya berbarengan tapi memang beda tempat, tapi arah jalan tujuan tempatnya ini sama. Nah, ini misalnya pernah terjadi di Kota Semarang ya, ribut. Nah, ini harus kita damaikan mereka. Nah, ini jadi ada waktu yang sama ketika ini kalau nggak kita damaikan, bisa jadi bentrok, konflik. Nah, ini akan berdampak kepada pelanggaran pemilu lainnya lagi. Kayak sengketa antar peserta ini salah satu sengketa yang memang harus disegerakan. Ya, kalau memang bisa selesai pada saat itu harus kita selesaikan, karena akan berpotensi terjadi pelanggaran pemilu lainnya. Dan bisa merembet ke bisa lebih besar. Ini dalam proses penyelesaian sengketa apakah melibatkan pihak lain atau hanya diselesaikan di internal? Ya, karena kan kita tahu itu ada Gakumdu lagi, ya kan? Itu kapan sampai ke Gakumdu atau memang itu hal yang terpisah dari? Kalau sengketa itu tidak masuk ke ruang Gakumdu. Ya, di kita memang ada ruang Gakumdu itu untuk menyelesaikan pidana-pidana pemilu. Itu nanti ranahnya Pak Arif. Seharusnya memang ada teman kita satu lagi, tapi berhalangan karena ada acara lainnya yang menjelaskan itu. Nah, kalau sengketa itu tidak berhubungan dengan Gakumdu. Sengketa sifatnya memang kalau sifatnya itu adalah laporan dari bukan laporan ya. Proses penyelesaian sengketa yang berasal dari keluarnya SK ataupun BA, ya kita sifatnya itu pasif. Kalau dilaporkan ya kita terima, nggak dilaporkan berarti sudah selesai. Nah, jadi sengketa sedikit lebih pasif dalam hal ini, lebih dalam melakukan pekerjaannya. Karena sengketa berkaitan dengan hak peserta. Berbeda dengan yang penanganan pelanggaran itu berbicara keseluruhan warga negara. Tapi kalau sengketa ini berbicara hak peserta. Ada peserta yang mungkin merasa haknya dihilangkan ataupun haknya dikebiri ataupun haknya yang merasa dizalimi, ya boleh melaporkan ke kita, ya, ke Bawaslu. Jadi kita akan menyelesaikan itu dalam waktu kurang lebih 12 hari juga dari sejak diregister sampai dengan putusan. Nah, sengketa juga itu kalau kita misalnya tadi sudah sempat saya singgung sedikit, kalau memang putusan kita tidak diterima oleh para pihak, itu bisa melakukan upaya hukum lainnya. Ya, bisa misalnya koreksi ke Bawaslu RI, ya, atau bisa ketun, karena itu terjadi. Terjadi ada misalnya kemarin di pemilu itu yang kasus di Sabang, mereka langsung ke, dan itu juga bisa di putusan tentu bisa dijalankan. Iya. Jadi sedikit yang saya mau alih kemarin ya Pak, yang soal Gakumdu dari itu. Sebelumnya itu kan dalam diskusi minggu lalu sempat disampaikan waktu itu oleh Bang Alfian dari Mata, ya kan? Ada persoalan ini kan, ada Gakumdu ini ada beberapa unsur yang terlibat di dalam. Ada tiga unsur ya. Kadang-kadang ada ketidaksamaan persepsi dalam melihat sebuah masalah. Ya kan? Ini kan menjadi satu persoalan juga. Nah, ini sebenarnya gimana sebetulnya nih Pak? Kita bisa
bisa menjadi satu persepsi lah dalam melihat persoalan. Ya. Baik, jadi dalam beberapa hal kita dalam misalnya begini, misalnya di Gakumdu itu ada proses pembahasan di tingkat Gakumdu. Itu sebenarnya adalah proses melihat dugaan pelanggaran ini dalam satu persepsi. Nah, gitu. Yeah. Dalam satu persepsi. Jadi kalau yang bersifat pidana pemilu, begitu peristiwanya hari ini, satu hari hanya 24 jam itu harus kemudian dilaporkan segera di Gakumdu. Nah, kemudian terjadilah gelar perkara. Nah, gelar perkara ini belum ada pelaku. Gelar perkara ini adalah pembahasan tentang perkara itu. Ini mencoba menyamakan persepsi. Jadi misalnya dalam mekanisme ini ada di situ beberapa pihak, ada Panwas, ada penyidik, ada dari kejaksaan dan ada. Jadi dilihat ini apakah kemudian memenuhi unsur atau tidak, seperti itu. Yeah. Nah, di sini memang kadang-kadang cara melihat persoalan itu berbeda. Misalnya bagi di tingkat masih di dalam sidik, kan itu melihat bahwa keterpenuhan bukti-bukti itu kuat, ya. Harus kuat. Jadi misalnya ada misalnya saya kasih contoh, ini kalau terjadi money politik, ya. Jadi barang buktinya itu memang harus ada. Nah, sementara barang bukti ini kan bukan sesuatu, gimana kita gambarkan barang bukti money politik itu bisa kita ambil. Nah, itu satu hal yang menjadi problem. Yeah. Nah, jadi bisa jadi orang itu begitu dia terima uangnya sudah dipakai. Itu satu problem juga. Nah, maka seringkali sekarang Panwasli ini berubah cara strateginya. Jadi lebih begitu ada informasi itu dia belum tiba-tiba harus dijadikan sebagai laporan, itu tidak, tapi dia melihat bagaimana kami itu bisa mencegah dulu jangan terjadi. Jadi dibuatlah situasi di mana orang saling mengintip, misalnya peserta pemilu saling mengintip peserta pemilu yang lain, gitulah. Nah, ini kita bangun masyarakat saling mengintip dan itu pencegahan. Jadi kita buat semacam patroli. Nah, nanti ada patroli. Nah, kadang-kadang seperti kalau kasus kemarin, dalam patroli itu kita dapati. Nah, dalam patroli itu kita dapati dalam bentuk seperti tangkap tangan. Nah, dalam seperti ini, kalau seperti ini selesai itu masalah. Ada kepolisian yang nangkapnya juga, itu selesai. Nah, sering sekali misalnya kami berbeda persepsi itu bisa juga muncul. Bagi kita bukti-bukti udah cukup, tetapi untuk masuk naik ke persidangan itu belum cukup. Nah, apalagi misalnya ada beberapa ketentuan ya, satu saksi bukan saksi. Nah, itu kan satu bukti seperti itu. Kalau masuk pada tingkat penyidikan itu pasalnya misalnya menyebutkan tentang pasalnya itu harus jelas. Misalnya ada ketentuan frasanya, frasa itu harus ada apa buktinya. Misalnya dengan sengaja, misalnya setiap orang dengan sengaja melakukan, misalnya memukul. Jadi kemudian unsur dengan sengaja ini harus apa buktinya dia dengan sengaja. Nah, ini yang berat. Kadang-kadang berbeda tafsir bagi Panwasnya. Nah, ini kalau sudah ini kan memang untuk memenangkan. Nah, gitu. Lalu bagi udah mau mendokumentasinya naik ke persidangan, apa korelasi atau memenangkan atau tidak? Itu kan itu situ yang kadang-kadang, Pak. Nah, ini apa ya? Semacam dinamika hukum. Nah, dinamika hukum. Nah, tapi kesininya saya juga melihat sudah ada persepsi yang semakin baik, ya, semakin bagus. Sudah banyak pidana pemilu itu terselesaikan. Nah, udah mulai banyak. Kalau kemarin banyak terselesaikan, Pak. Banyak itu pemilu itu. Iya banyak, termasuk banyak ya. Ya 8 kasus itu hitungannya banyak, Pak. Termasuk yang agak sedikit fenomenal itu putusan yang paling tinggi itu di Kota Langsa, merusakan kertas suara. Yang dia banyak banyak.
itu yang putusan paling tinggi yang ada di Aceh itu 2 Hmm. tahun kalau nggak salah. Itu kalau ada buktinya tas orangnya rusak, ada orangnya, ada saksinya, kemudian Saksinya ada rame. alat yang digunakannya itu, wah itu bagi polisi dan nggak kunduh cepat. Tapi yang sering sekali money politik ini kan begini Pak, dia itu baunya terasa sama kita semua, bau ini ada prosesnya. Kita merasanya banyak. Yang baunya, tapi untuk mengungkapkannya enggak. Tapi begini, menurut saya kalau dari segi pengawas, kami tetap mengandalkan pencegahan, lalu membangun cara berpikir masyarakat, Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa uang itu tidak menyelesaikan masalah demokrasi kita. Bahkan itu ada situasi mungkin kawan-kawan mata atau kawan-kawan yang bergerak dalam advokasi transparansi itu sering mengungkapkan bahwa ada situasi di mana penelitian politik yang dilihat bagian dari kapitalisasi itu, dia pada prosesnya nanti akan mencoba mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Saat dia sudah jadi anggota DPR misalnya kan, itu harus tarik. Menariknya kalau dengan gaji, yakin di total aja 5 tahun gaji itu nggak sampai. Jadi carinya mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah ini juga merugikan rakyat. Saya kira gitu. Iya, sepakat sekali Pak. Memang saya kira memang upaya paling efektif itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat kita ya tentang pentingnya untuk ikut sama-sama mengawasi pemilu. Ini mungkin Pak, kita juga memasuki sesi terakhir ya. Perlu juga kita memberi semacam masyarakat mendapat gambaran upaya-upaya dari Panwas ke depan untuk dalam hal pengawasan ya, terus dalam hal memudahkan pelaporan dan sebagainya. Saya jawab. Baik. Sebelum di kita memang secara nasional kalau di Bawaslu itu sudah membuat beberapa sistem ya untuk mempermudah cara kerja ya, termasuk kalau di sengketa itu kita sudah ada SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Jadi bisa saja nanti laporannya itu melalui online. Jadi nggak mesti datang langsung, walaupun nanti berkasnya itu tetap harus dibawa ketika dipanggil. Ya, jadi proses pemberkasan awal itu kita sudah mencoba, ini kebetulan beberapa bulan kemarin kita juga sedang melatih teman-teman kabupaten kota ya bagaimana menjalankan aplikasi ini. Jadi siapa saja nanti yang merasa haknya itu tidak terpenuhi oleh putusan disebabkan putusan KPU ataupun KI ataupun BA, itu boleh langsung melapor via aplikasi. aplikasi. Kenapa kita buat aplikasi ini lebih cepat? Karena kan nanti putusannya itu keluar hari Jumat, sore, malam, gitu kan. Jadi dengan ada aplikasi ini mereka langsung bisa langsung melapor ya. Jadi nanti hari Senin tinggal kita panggil, tinggal mempersiapkan berkasnya saja. Nah ini yang di sengketa ya. Dan ini bahkan sudah mulai diterapkan di pilkada ini. Pilkada 2020 di beberapa provinsi dan kabupaten kota, ini sistem pelaporan mengenai SIPS ini sudah diterapkan dan sejauh ini sangat efektif, memudahkan. Bahkan kemarin penyelesaian sengketa pun itu dilakukan via daring karena persoalan COVID ini karena memang kita kan ada kemarin itu undang-undang terbaru itu yang harus memenuhi standar COVID ya dalam penyelenggaraan pilkada sekarang ini. Jadi untuk menyelesaikan sengketa pun itu ya daring, karena untuk menghadirkan saksi terkadang ada bahkan calon yang menghadirkan massa. Nggak mungkin, tapi kalau via daring ya silakan lah. Tapi ini yang kemudahan yang kita lakukan di Bawaslu, baik yang dilakukan oleh Bawaslu RI maupun kita di Aceh ini kita sosialisasikan nantinya kepada peserta pemilu, yaitu partai-partai politik. Jadi sudah ada kemudahan
Iya. Ya sudah ada kemudahan. Begitu juga untuk masyarakat secara umum memang penyelesaian sengketa ini tidak berhubungan langsung dengan masyarakat tapi dengan peserta pemilu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan Pak Nyari. Ya, Bawaslu dalam hal ini memang berdasarkan pengalaman proses penindakan ya, itu terus mengupayakan untuk melakukan perubahan-perubahan. Misalnya dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, laporan dan sebagainya gitu. Nah, jadi misalnya kita punya web ya, Bawaslu punya web yang resmi ya, itu juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan banyak informasi. Prosedur laporan begini, alur penyelesaian sengketa begini, alur administrasi begini, itu bisa dilihat, bisa diakses. Jadi juga bisa mendapatkan misalnya sengketa informasi juga mereka bisa melaporkan. Nah, ada di PPID, kita ada web PPID juga. Itu. Jadi proses pendekatan teknologi dengan misalnya kalau punya Android bisa Gowaslu, mereka juga Gowaslu. Mereka juga bisa melaporkan melalui itu. Ada Siwaslu dan sebagainya. Nah ini itu dalam aspek laporan. Nah kami juga meningkatkan sekarang terus meningkatkan pelayanan ketika mereka melaporkan, ya kan? Jadi ketika mereka melaporkan itu kita sudah bintek, ya. Jadi laporan itu tidak boleh ditolak. Laporan itu harus diterima. Orang melapor ini kan lagi panas. Betul. Lagi emosi, kita terima, kita dengar apa. Nah, lalu tidak bisa kami mengatakan, oh ini betul melanggar, nggak bisa. Kadang-kadang pelapor ini dia agak mendesak-desak kita juga. Ini kan melanggar kan? Nah, kita nggak bisa. Kita dengar sampai tergiling ya, Pak. Itu jadi inovasi-inovasi terkait dengan penerimaan laporan itu sudah kita coba benahi. Ya, yang penerima juga pakaiannya jangan lecek-lecek ya, yang enak dilihat dan sebagainya. Lalu kita bagaimana kalau orang belum bisa mengakses teknologi media, misalnya web dan sebagainya, jaringan ada dari jauh, gitu kan? Nah, tentu kita punya hierarki sampai ke TPS. Jadi mereka report. Lalu juga ada pelayanan dalam hal penyelesaian pelanggaran secara cepat, administrasi cepat di tempat terus. Nah, kalau misalnya lagi pemilu, lagi hitung, lalu ada masalah, harus diselesaikan. Sementara itu masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus naik berjenjang sampai kemudian. Di situ terus diselesaikan. Misalnya dicarikan dia ada bukti, buka lagi surat suara misalnya gitu kan. Begitu juga kayak Pak Nedi bilang itu. Ada persoalan ribut antar partai politik dan sebagainya terjadi ini, diselesaikan. Nah ini Pak Nedi juga buat inovasi juga nih. Beliau coba melakukan pendekatan kearifan lokal. Jadi hal-hal kan karena kita kan cukup banyak kekuatan budaya kita untuk menyelesaikan persoalan. Ada tuhapa dan sebagainya, pendekatan itu. Nah kami yang penting juga menerima masukan nih, masukan dari masyarakat, mungkin apa saja yang bisa kita tingkatkan lagi dalam hal penindakan pelanggaran. Saya kira gitu Pak Yos. Tadi aplikasi namanya apa Pak? SIPS. Bukan? Ya, Gowaslu. Siwaslu ya. Ini sepertinya sangat inovatif sekali Pak ya, karena memang kita tahu masyarakat kita saat ini kan sudah hampir semuanya itu menggunakan smartphone. Ya betul. Ya, dan ini juga memudahkan. Ini perlu saya kira digencarkan lagi sosial ini Pak. Ya. Ini memang lagi aplikasi ini semua termasuk SIPS kan karena baru, tetap coba melihat di mana kekurangannya sebelum nanti kita launching. Kalau SIPS memang sudah di launching kan, tapi tetap aja ini karena masih baru ya. Ada perlu perbaikan ya. Masih ada perbaikan. Trial and error lah ya. Baik, Saudara Lun. Dari penyampaian Pak Nyari tadi itu sekaligus mengakhiri diskusi podcast kita kali ini.
Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber, kepada Pak Arif Fadilasyah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita ini. Kemudian dengan Pak Naidi Baisal, terima kasih. Juga kepada semua saudara Lun yang telah ikut mengikuti acara kita hari ini, saya sampaikan terima kasih. Saya Surijal mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.